Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu. Dan sesaat lagi insyaallah kita akan kembali membahas kitab lanjutan pembahasan kitab, yakni kitab sifat sholat Nabi, dengan harapan dengan belajar ini maka semakin sempurna sholat kita insyaallah, atau minimal kita bisa melihat seolah-olah kita bisa melihat Nabi sholat insyaallah ya. Dan pertemuan mulai malam ini hingga kedepannya ini adalah pertemuan di bab terakhir. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan sebelum Ramadan kita sudah usai kita bahas semua insyaallah. Dan kita juga coba upayakan di sesi terakhir nanti ada praktek sholatnya seperti yang pernah di request oleh beberapa jamaah tempo lalu. Dan semoga juga pada pertemuan terakhir nanti kita masih ada waktu untuk belajar dari guru kita sedikit tentang fikih puasa. Semoga Allah memudahkannya insyaallah. Seperti biasa, beberapa maklumat yang kami akan sampaikan terkait tata tertib kajian kita. Pertama, mari sama-sama kita niatkan, kita luruskan kembali niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis ini. Yang kedua, diharapkan kepada jamaah yang masih jauh dari guru, yang masih jauh dari sumber ilmu, kami harapkan merapat kepada sumber ilmu. Jadi yang merasa masih jauh, seperti yang kemarin saya singgung, salah satu dalil merapat kepada sumber ilmu adalah, ini kata Ustadz ya, bukan kata saya, hadis Jibril, di mana saat itu malaikat Jibril datang menyampaikan risalah tentang rukun iman, dan beliau merapatkan dengkul dengan dengkul Rasulullah SAW. Jadi cukup satu dalil itu aja sebagai adab dalam kita menuntut ilmu insyaallah. Yang ketiga, seperti biasa kami ingatkan lagi untuk pertanyaan ya. Pertanyaan ini selalu kita ulang-ulang. Diharapkan jemaah yang ingin bertanya sesuai dengan tema, dan diupayakan satu pertanyaan saja agar yang lain bisa bertanya juga dan kebagian waktunya. Apabila pertanyaan di luar tema, maka Ustadz berhak untuk tidak menjawabnya, dan jika dijawab oleh Ustadz, misalkan ada waktu, yaitu rezekinya jemaah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita diberikan kemudahan dalam menimba ilmu pada malam hari ini, dan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tak bosan-bosannya lisan kita terus kita basahi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas semua yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hingga detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, rumah di antara rumah-rumahnya, dalam rangka menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, dan juga kewajiban kita berikutnya adalah yang tidak kalah penting dan kalah wajib, menuntut ilmu tentang kewajiban, menuntut ilmu kalau berkaitan tentang sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib. Kenapa para ulama mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang kalau tidak ada hal ini, itu mengakibatkan sebuah kewajiban akan terhalangi, tidak akan terlaksana dengan baik, maka sesuatu tersebut hukumnya ikut menjadi wajib. Nah, kalau kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menegakkan sholat 5 waktu kecuali dengan menuntut ilmu, belajar tentang sholat, maka hukum belajar sholat itu wajib. Layaknya kalau misalnya kita mau sholat, gak ada baju ada duit, gak ada baju ada duit, di kendaraan perjalanan pulang, qadarullah baju kita sobek di jalan, entah kenapa nyangkut atau gimana, di dompet ada duit, datang waktu sholat, maka kalau seandainya aurat kita tidak bisa tertutupi kecuali dengan beli baju, maka beli baju saat itu hukumnya wajib. Nah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut, nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ditambahkan selain hidayah ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah berikutnya, yaitu beri hidayah mengamalkan ilmu. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat ilmu dengan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah tambahan, yaitu hidayah menebarkan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan memberi hidayah lewat kita. Subhanallah, betapa indahnya hidup kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah lewat kita. Nah, dengan atau tanpa kita, Allah akan beri hidayah hamba-hamba yang dikehendakinya, namun akan menjadi sebuah kemuliaan kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan hidayah tersebut kepada hambanya lewat kita. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan tentang sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi Muhammad SAW, minat takbiri ila taslim, dari takbir hingga salam, telah sampailah pada penghujung, dari mulai kita belajar bagaimana sebelum salat, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri dengan tegaknya, kemudian mendekat dengan sutrah, kita mengucap takbir Allahu Akbar, baik itu sebelum mengangkat kedua tangan, setelah atau berbarengan. Meskipun Nabi SAW seringnya adalah berbarengan dengan mengangkat tangan takbirnya. Kemudian Nabi SAW mengangkatnya setinggi apa? Nah, bahu, terkadang setinggi telinga. Nah, beliau menghadapkan telapak beliau ke arah kiblat. Nah, kemudian Nabi SAW mengucap doa istiftah atau iftitah,
barulah setelah itu membaca isti'adzah dan basmalah, dilanjut dengan Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah beliau baca surat, ya, beberapa sudah kita bahas sunnah membaca surat di setiap sholat, baik wajib ataupun yang sunnah. Kemudian Nabi SAW berhenti sejenak sebelum ruku, ya, mengatur nafas beliau, kemudian beliau bertakbir ruku. Beliau luruskan punggungnya dengan sempurna, ya, beliau cengkram kuat lututnya dengan jemarinya yang beliau renggangkan, ya, dan beliau jauhkan sikunya dari tulang rusuknya. Kemudian beliau membaca doa ruku, ya. Setelahnya Nabi SAW, ya, mengangkat kepala beliau, berdiri tegak seraya berkata, Sami Allahu liman hamidah. Barulah ketika setelah berdiri, ya, kita berdoa Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan doa-doa yang lain yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Barulah kita sujud, ya, dengan 7 anggota badan kita, ya, kedua ujung kaki kita, kedua lutut kaki kita, kedua telapak tangan kita, dan kepala kita, ya, satu, yaitu kening dan hidung. Ini dihitung satu, kening dan hidung, ya, itu yang harus nempel, ya. Ada juga yang nggak boleh nempel. Bagian apa itu yang nggak boleh nempel ketika sujud? Siku, ya, siku tidak boleh menempel ke tanah ketika sujud. Nah, Nabi SAW merenggangkan anggota tubuhnya ketika sujud. Artinya perut dengan paha renggang, paha dengan betis juga renggang. Nah, adapun tumit, ya, maka ada beberapa riwayat yang menyebutkan beliau merenggangkan, ya, tumit beliau. Di riwayat yang lain beliau merapatkan tumit beliau. Yang itu sunnah dan yang ini sunnah. Nah, kemudian Nabi SAW duduk di antara dua sujud, ya. Kemarin kita bahas ada berapa cara? 2, ya. Yang pertama iftirash, ya, dengan menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, ya. Boleh juga yaitu dengan, ya, menegakkan kedua telapak kaki yang dirapatkan, kemudian kita duduk di atas tumit. Nanti kita insya Allah praktikan. Nah, kemudian Nabi SAW membaca doa antara 2 sujud. Lalu Nabi SAW sujud yang kedua. Nah, sujud 1 dan sujud 2 ini dua-duanya rukun, ya, tidak mewakili satu sama lain. Kalau kurang satu sujud berarti sholatnya batal. Sujud pertama rukun, sujud kedua pun rukun. Nah, begitu Nabi SAW selesai dari sujud yang pertama, Nabi SAW ketika hendak berdiri, ya, sebutkan dari beberapa riwayat Nabi SAW tidak langsung berdiri. Disunnahkan ada namanya jalsah istirahah, ya, atau jalsah istirahah, yaitu duduk istirahat. Nggak ada bacaan, nggak ada bacaan. Nah, nggak ada bacaan. Baru setelah duduk sejenak cukup tumaknina, kemudian, ya, beranjak ke rakaat kedua. Dan seringnya Nabi SAW setiap pindah gerakan, ya, itu mengangkat tangan hanya berapa kali? 4. Hanya 4. Takbiratul ihram. Kemudian ketika hendak ruku, kemudian bangun dari ruku dan bangun dari tasyahud awal, ya. Bangun dari tasyahud awal. Adapun selain ini, maka terkadang pun Nabi SAW lakukan. Contoh, ya, bangun dari sujud. Bangun dari sujud. Ketika hendak sujud dari i'tidal mau sujud, ya, ataupun dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud. Itu terkadang Nabi SAW juga amalkan, tapi tidak sering, terkadang. Nah, kemudian kita lakukan rakaat yang kedua sampai selesai sama persis seperti rakaat pertama. Kemudian setelah rakaat kedua, setiap 2 rakaat ada tasyahud. Ada apa?
tasyahud. Nah, tahiyat ya dengan berbagai macam doa yang sudah kita pelajari, namun ya kita hanya diizinkan, dibolehkan sebagaimana juga para ulama ya ketika mereka membaca doa tahiyat tasyahud atau tahiyat ya mereka tidak menambah atau mengurangi. Tidak menambah atau mengurangi. Meskipun ketika mereka mendengar ada beberapa tambahan dari orang lain, mereka mengatakan tambahan itu betul secara makna. Secara makna. Namun kita cukupkan ya dengan apa yang sudah kita ya diajarkan dari para sahabat. Dan begitu ilmu itu diturunkan sampai kepada kita. Nah, kayak di beberapa riwayat kalau kita melihat ada beberapa ulama atau tabi'in ya, mereka meriwayatkan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ada wahdahu la syarikalah. Ya. Maka tatkala ditawari membaca wahdahu la syarikalah, maka komentarnya adalah nam huwa kadzalik. Allah memang wahdahu la syarikalah. Satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Tapi kita cukupkan ya doa kita ketika tahiyat dan tasyahud dan seluruh doa dalam salat sesuai dengan hadis dan juga riwayat yang ada. Nah, kita baca tasyahud tahiyat, kemudian baca tasyahud dan kita mengucap salam, lalu kita membaca salawat. Itu di tasyahud pertama. Dan tasyahud pertama hukumnya apa kemarin? Sunnah, wajib atau rukun? Wajib. Tasyahud pertama hukumnya wajib. Kalau kelupaan berarti batal tidak sholatnya? Kalau wajib batal tidak sholatnya? Tidak batal, namun harus diganti dengan sujud sahwi ya, harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya imam sudah terlewat tasyahud ya, sudah masuk ke rukun berikutnya, berdiri ke rakaat ketiga berarti ya, maka tidak perlu kembali. Tidak perlu kembali karena itu bukan rukun. Dan dia sudah masuk ke rukun berikutnya. Ini untuk imam dan kita kalau sholat sendiri. Ya, para ulama menyebutkan kalau sudah mulai hendak bangun, sudah mulai posisi sudah agak setengah berdiri, itu berarti sudah mulai masuk ke rukun berikutnya. Maka justru tidak boleh balik duduk. Lanjutkan karena yang berikutnya rukun. Hukumnya lebih ya tinggi lagi. Ya, cukup ya sudah terlewat ya, sudah terlewat waktunya. Ya, maka selesaikan sholatnya, kemudian diganti dengan sujud sahwi. Nah, beberapa ulama menjelaskan justru kalau seandainya dia nekat balik ke duduk tasyahudnya, meninggalkan rukun, ini sholatnya batal. Sholatnya batal. Jadi nggak perlu bolak-balik seperti itu ya. Dan kita kalau misalnya jadi makmum, sekalipun innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah berdiri ke rakaat ketiga, lupa tasyahud, kita makmum subhanallah, kita tetap ikut berdiri. Kan salah Ustaz, kok diikuti? Ini imamnya nggak bener, kita pemimpinnya nggak bener, kok diikuti? Ya, karena yang nanggung siapa? Imam. Karena yang nanggung itu berkahnya salat jamaah. Berkahnya salat jamaah. Nah, jadi seperti itu. Ya, jangan subhanallah, imamnya berdiri subhanallah. Subhanallah makin kenceng gitu kan. Dia tetap duduk. Dan subhanallah ini kejadian. Malam terjadi ya. Masya Allah. Ada teman itu nggak mau duduk juga. Makmumnya masih duduk. Oh subhanallah. Ya. Akhirnya duduk, akhirnya makmumnya ngalah ya. Masya Allah. Ada kejadian makmumnya nggak mau ngalah. Betul. Jadian di Indramayu, ada teman dari Indramayu, subhanallah.
cerita. Ya. Nggak mau ngalah, akhirnya nggak, udah bingung ya makmum ini bilang subhanallah, imamnya nggak paham. Ya. Akhirnya dia bilang apa? Nggak subhanallah lagi, dia bilang dudu. Subhanallah terjadi. Ya. Itu makmumnya sholatnya gimana? Batal tidak? Batal. Ya, karena dia berbicara kepada imam. Ya. Meskipun kalau dengan bahasa Arab sekalipun, ijlis misalnya, batal. Ya, karena dia berbicara dengan manusia. Tapi kalau subhanallah, kan kita memuji Allah ya. Ya. Kita nggak berbicara sama orang ini, tapi kita subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, imam salah ikuti dulu ya. Selama itu bukan rukun yang dia tinggalkan, wajib. Nanti selesai ya, mungkin kalau dia nggak sadar juga sampai salam, kita ingatkan, setelah salam bisa sujud sahwi. Nah, masya Allah. Taib. Kemudian ya, salat tasyahud awal ini ada kemarin juga kita bahas tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Memang khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan itu cuma di tasyahud akhir saja, nggak dibaca di tasyahud awal, karena tasyahud awal Nabi SAW itu sebentar ya. Meskipun hadis yang mengatakan sebentar juga tidak secara tegas mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mengucap salawat ya. Sedangkan hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengucapkan salawat di setiap tasyahud itu umum ya, umum. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kami sudah tahu bagaimana mengucap salam kepada engkau ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi, kan gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah itu gak ada salawat. Para sahabat nanya, bagaimana kami mengucap salawat kepada engkau ya. Maka salawat disandingkan dengan salam, salam disandingkan dengan salawat, bersandingan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Allah dan para malaikat subhanallah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa arti Allah bersalawat kepada Nabi? Artinya Allah Subhanahu wa taala beri Nabi SAW kedudukan yang mulia, kedudukan yang mulia. Nah, kalau malaikat berarti artinya malaikat meminta kepada Allah untuk memberikan kedudukan mulia tersebut kepada Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya, ini luar biasa. Ini ada nilai pendidikan luar biasa di sini. Allah Rabbul Alamin ya, ketika hendak memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya. Ya wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebelum memerintahkan, Allah sebelumnya sudah mengatakan dulu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat. Artinya apa? Mencontohkan terlebih dahulu sebelum memerintah ya. Seringnya kita kalau sama anak-anak kan, masya Allah, ayo ngaji kan gitu ya, hafalin, yang semangat ngafalinnya, hafalan kita entah berantah kan gitu ya, subhanallah. Nah, ini kita dibanding anak kita cuman beda umur saja, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tentu tidak bisa dibandingkan dengan kita para makhluk ya, mencontohkan dengan yang sangat luar biasa. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu artinya salawat kepada diri kita sendiri, karena setiap kita bersalawat, satu salawat saja kepada Nabi Muhammad SAW ya, itu Allah akan bersalawat kepada kita berapa kali? 10, subhanallah. Maka jangan sampai kita ketinggalan salawat ya, terutama di dalam salat, karena orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya. Dan salawat yang paling afdol, salawat apa? Salawat nariyah, salawat badr, salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim. Kenapa? Karena ini yang mengajarkan Rasul SAW sendiri.
ini salawat paling afdal, subhanallah. Dan setiap salawat yang kita ucapkan, yaitu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW diberitahu itu salawat dari siapa. Jadi kayak ada notifikasi gitu kalau di HP mungkin ya. Wah, Masya Allah, dari siapa ini? Oh, dari umatku. Siapa namanya? Oh, Bang Taufik ini, Masya Allah. Bisa. Cuma nggak HP ya. Nah, itu kita. Nah, subhanallah. Nah, setelah salawat di tasyahud awal, kemudian ada beberapa pembahasan, mungkin kita nggak memperpanjang di fawaid muhimmah minas salat ala nabi, beberapa pelajaran di poin-poin penting, faidah-faidah dari salawat kepada nabi. Ini mungkin anak titik beratkan di beberapanya, di antaranya adalah bahwasanya orang-orang belakangan ini berbeda pendapat ya tentang bukan berbeda pendapat, ada menjadi dua. Nah, berbeda pendapat ya tentang lafadz salawat, di mana ya sekali lagi orang belakangan, bukan orang terdahulu ya, orang belakangan di zaman-zaman akhir ya, di zaman kita. Nah, itu ada yang menyebutkan ya lafdzus siyadah, itu ucapan sayyidina. Sekali lagi, lafaz sayyidina secara makna benar. Secara makna Nabi Muhammad SAW adalah sayyidina, dan kita harus mengakui, mengimani dan mengiyakan. Ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, penghulunya anak Adam. Ya, anak Adam siapa? Kita. Ya, maka sayyid anak Adam adalah sayyid kita. Bahasa Arabnya sayyid kita adalah sayyidina. Ya, maka di luar salawat, terutama di luar salawat di dalam salat, maka boleh tidak kita mengucapkan sayyidina Muhammad? Boleh. Ya. Boleh tidak, Bu? Boleh. Karena memang kenyataannya begitu. Ya. Mengucapkan sayyidina. Meskipun ya beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW menolak ketika dibilang anta sayyiduna. Ya. Wahai Nabi, engkau adalah sayyiduna. Kau adalah sayyidina, penghulu kami. Maka Nabi SAW mengatakan as-sayyidullah. Sayyid itu Allah. Ya, itu ketawaduan, kerendah hatian Nabi SAW. Namun karena di kesempatan lain beliau mengatakan bahwa beliau adalah sayyid, ya, maka boleh tanpa melebihkan penyanjungan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga beranggapan oh Allah sayyid, Nabi Muhammad juga sayyid, berarti sama. Ini bahaya. Ya, ini adalah kesyirikannya kaum Nasrani. Ya, jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan yang sama. Nah, meskipun Nabi SAW sudah menggariskan bahwa memang sebagian umat ini akan ada yang terjatuh di kesalahan yang sama, ya, seperti kesalahannya orang Yahudi dan Nasrani, tapi jangan kita. Akan ada orang yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan sama, tapi pastikan itu jangan kita. Nah, dan subhanallah, ya, kata sayyidina ini ternyata dari semua riwayat yang ada tidak ada yang disebutkan secara sahih, ya. Tidak ada riwayat menyebutkan bahwa dalam salawat Ibrahimiyah menyebutkan sayyidina dan seterusnya. Maka menambahkan kata sayyidina dalam bacaan salat sama saja kita menambahkan sayyidina dalam lafaz azan. Ada yang berani Pak azan pakai sayyidina? Ada berani Pak? Coba cari guru yang kalau sholat ngajarin sayyidina, cari pesantrennya di mana, izin azan di pesantren beliau. Pakai sayyidina tapi azannya. Itu kalau antum keluar utuh, alhamdulillah itu. Kalau nggak digebukin sama santrinya. Kan gitu ya. Ya. Maka sama. Ya, bacaan sholat dengan adzan yang itu adalah panggilan untuk sholat. Itu diantara faedah. Kemudian, nah di sini beliau
menyebutkan juga al-qiyam ila rakaat tsalitsah tsumma rabi'ah, ya, untuk tata cara bangun dari rakaat ketiga dan keempat. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila rakaat tsalitsati mukabbiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bangkit ke rakaat ketiga seraya bertakbir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut kepada orang yang kurang baik salatnya, ya, sahabat yang kisahnya terkenal. Naam, tsumma sta'dzalika fi kulli raka'atin wa sajdah. Lakukan yang sudah saya ajarkan tadi, ya, di setiap rakaat dan sujudmu, ya, sebagaimana yang telah lalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal qa'dati kabbar tsumma qam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau hendak bangkit dari duduk, beliau, ya, berdiri, beliau takbir kemudian berdiri. Wa kana yarfa'u yadayhi. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ma'ahadzat takbiri ahyanan. Dari sujud bangkit ke rakaat berikutnya mengangkat kedua tangannya kadang-kadang. Ya, namun seringnya adalah tidak mengangkat, cuma 4 tadi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa kana idza arada al-qiyama ila raq'ati rabi'ah. Ya, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bangun dari rakaat keempat, beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang diajarinya tadi, ya. Wa kana yarfa'u yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya dari rakaat ketiga keempat kadang-kadang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai 4 rakaat, atau kalau rakaatnya cuma 3, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung salatnya beliau duduk dengan tegak ala rijlihil yusra, di atas kakinya yang sebelah kiri, mu'tadilah hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i thumma yaqumu mu'tamidan 'ala al-ard. Ini maksudnya adalah duduk duduk istirahat sebelum naik ke rakaat berikutnya, ya. Tsumma yaqumu mu'tamidan 'alal ard. Baru setelah itu beliau ketika habis sujud kan duduk, ya. Nanti kita praktekkan insyaallah. Kemudian baru beliau bertopang pada tanah. Kemudian baru beliau berdiri. Wa kana yaqra'u fi kulli rak'ataini al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setiap rakaat Al-Fatihah. Wa amara bidzalikal musi' salatahu, dan beliau juga perintahkan kepada sahabatnya yang beliau ajari gerakan dan ucapan salat. Wa kana rubbama adhafa ilaihima fi salati adh-dhuhri ba'd al-ayat. Dan maksudnya 2 rakaat ini adalah 2 rakaat ketiga dan keempat Nabi SAW tetap baca Al-Fatihah, dan terkadang Nabi SAW menambahkan setelah rakaat ketiga dan keempat, setelah bacaan Al-Fatihah, beberapa ayat. Artinya terkadang kalau kita sholat 4 rakaat, rakaat ketiga biasanya kita Al-Fatihah langsung rukuan, ya, boleh ditambahin beberapa ayat. Begitu juga rakaat keempat Al-Fatihah langsung ruku, boleh sebelum ruku ditambahin beberapa ayat atau baca surat. Nah, sebagaimana yang sudah pernah dibahas. Nah, ini pembahasan sebelum salam. Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini membahas tentang kunut di dalam salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahadin. Ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca ketika kaum muslimin mendapat musibah, kalah perang. Misalnya, kalah perang. Ya, misalnya zaman penjajahan dulu, gerilya, ya, menyerbu markas Belanda, ternyata gagal. Kan kita sholat tuh tetap, kan perang tetap sholat. Ya, maka setiap kali sholat kita baca kunut. Setiap kali sholat. Nah, dan ini terjadi ketika perang Uhud. Maka Nabi SAW baca doa kunut di rakaat terakhir setelah ruku. Kalau kunut nazilah bacanya itu setelah ruku. Karena terkadang ada, nanti kita bacakan juga, ada kunut yang dibaca sebelum ruku. Jadi setelah baca surat, baca kunut dulu baru ruku. Nah,
Namun kalau qunut nazilah dibaca setelah ruku'. Idza qala sami'allahu liman hamidah, baca sami'allahu liman hamidah, ya Rabbana lakal hamd, wa kana yajharu bi du'aihi. Doa kunut dibaca secara jahar, secara keras. Jadi nggak ada doa kunut disirkan, dijaharkan semuanya. Wa yarfa'u yadayhi. Yang namanya doa kunut, ya, maka sunnahnya adalah angkat tangan. Masalah angkat tangan dalam doa, ya, adalah kalau Nabi SAW diriwayatkan dalam doa tersebut mengangkat tangan, maka kita ikut angkat tangan. Kalau Nabi SAW diriwayatkan dalam riwayat tersebut, dijelaskan dalam riwayat tersebut, Nabi SAW tidak mengangkat tangan, maka kita nggak angkat tangan. Contoh doa ketika khutbah Jumat, Nabi SAW cukup menunjukkan telunjuknya, itu pun ketika istighfar saja. Allahumma gfir lil muslimin. Sudah istighfar, sudah stop, nggak ada angkat tangan. Ketika sujud, angkat tangan tidak? Bisa nggak Pak? Ya, kan nggak ada. Nah, kalau ketika mengangkat tangan, diantaranya kunut, diantaranya juga ketika istisqa, minta hujan, ya, Nabi SAW mengangkat tangan. Nah, kalau doa-doa yang tidak dijelaskan apakah itu Nabi angkat tangan atau tidak, maka pada dasarnya yang namanya doa itu angkat tangan. Pada dasarnya yang namanya doa itu angkat tangan. Sunnahnya doa memang angkat tangan, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha malu. Di antara bentuk rasa malu Allah Subhanahu wa taala, tentu beda malunya kita dengan malunya Allah, jangan disamakan. Di antara bentuk malunya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada seorang hamba, ya, mengemis di hadapannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, an yarudda yadayhi sifran, ya, mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, itu Allah malu. Artinya apa? Itu pasti dikasih. Maka jangan malu-malu misalnya doa habis azan nunggu iqamah gitu kan. Waktu baik untuk berdoa, angkat tangan kita, nggak usah malu-malu. Nggak ada yang angkat tangan ya, nggak apa-apa, angkat aja, berdoa, ya, berdoa. Nah, termasuk dalam kunut, maka kita angkat doa wa yu'amminu man khalfahu, dan yang di belakangnya mengaminkan. Riwayatnya jelas. Kalau disebutkan mengaminkan, berarti yang mengaminkan dengan suara yang sir atau jahar? Jahar, terdengar. Nah, wa yu'amminu man khalfahu wa kana yaqnutu fi shalawatil khamsi kulliha. Dan Nabi SAW kalau lagi kunut nazilah ini, kalau lagi ada musibah buat kaum muslimin, itu kunutnya nggak cuma satu sholat, tapi semua sholat. Subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya pun kunut. Nggak cuma sehari, terus, ya, sampai terasa musibah itu mulai hilang. Lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin, ya. Dan Nabi SAW tidaklah kunut kecuali kalau lagi ada keperluan untuk da'a li qaumin, mendoakan kebaikan untuk seseorang atau sekelompok orang, au ala qaumin, atau mendoakan keburukan, ya, kepada sekelompok orang, ya. Warubbama, ya, Nabi SAW bisa jadi mengatakan Allahumma anjil al-walid minal walid, ya. Nabi SAW dalam kunutnya, ya Allah selamatkannya, ya, sahabat bernama Al-Walid bin Walid dan Salam bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sinina Yusuf. Ya Allah, ya, keraskanlah azabmu terhadap Bani Mudar, ya, dan jadikan musibahmu atas mereka sebagaimana musibah-musibah yang ditimpa, ya, kepada di zaman Nabi Yusuf, ya, paceklik berapa tahun? 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun kekeringan, 7 tahun kekeringan. Allahumma la'an li Hayyan wa Ra'lan wa Zakwan, ya. Dan Allah, ya Allah, laknatlah, ya, beliau menyebutkan beberapa nama, diantaranya Hayyan,
Ra'lan dan Ra'al, kemudian Zakwan dan seterusnya wa asiyatu asatillah wa rasulah, dan para pembangkang yang membangkang Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan kunut nazilah. Nah, thumma kana yaqulu idza farigha minal qunut Allahu akbar. Kalau sudah selesai kunut, beliau Allahu akbar sujud, karena kunutnya setelah ruku ya. Itu kunut yang pertama, namanya kunut apa? Nazilah. Kunut yang kedua namanya kunut fil witr. Kunut fil witr. Kunut witir. Kunut witir. Jadi ketika kita salat witir disunahkan kunut. Bagaimana bacaan kunut witir? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fi raq'atil witri ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut di rakaat witir, artinya rakaat terakhir salat witir kan, salat witir ujungnya satu rakaat kan begitu ya. Nah, di rakaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan wa yaj'aluhu fi raqatil witri ahyanan wa yaj'aluhu qabla ruku', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya sebelum ruku'. Sebelum ruku. Nah, wa 'allama Al-Hasan bin Ali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kunut witir ini kepada ya Hasan bin Ali, cucu beliau ya, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu wa an abihi wa an jami'is sahabati ajma'in ya, untuk membaca kalau selesai ya, setelah bacaan di salat bacaan di salat witirnya, bacaannya adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, di riwayat lain ada tambahan la manja wa la manja minka illa ilaih. Ini diantara bentuk kunut, diantaranya adalah kunut nazilah, dan ada juga kunut witir, dan itu diantara doanya. Masuk isya ya. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sedikit tentang salam dan kita praktekkan gerakan salat setelah salat isya insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Berikutnya Syekh setelah menjelaskan tentang rakaat keempat ya, kemudian beliau menjelaskan tentang wujub tasyahud, wajibnya tasyahud akhir. Kemudian wajibnya mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud, dan beliau berpendapat bahwa wujubul isti'adzah an arba' qabla du'a, wajib berdoa berlindung dari 4 hal sebelum salam ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu doanya sunnah, namun karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa itu ya, semenjak Nabi SAW menyampaikan dan mengajarkan doa itu kepada para sahabat, maka sebaiknya jika tidak ditinggalkan, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahanam dan azab kubur. Ya, di kubur juga ada azab. Dan juga kita berlindung dari ujian al-mahya wal mamat, kehidupan dan kematian. Ya. Bahkan orang ketika mati pun masih tetap diuji dengan
subhanallah ditanyai dengan pertanyaan para malaikat. Jadi orang kalau ngira bunuh diri adalah ya solusi dari sebuah masalah, maka keliru. Justru itu adalah awal dari sebuah musibah yang lebih besar. Nah, dan dari ujian atau cobaan yaitu Al-Masih Ad-Dajjal yang akan menguji iman seseorang dan kemunculan menjadi pertanda akhir zaman. Ada banyak doa yang bisa kita baca. Di antaranya ada banyak ya, mungkin kita bacakan di antaranya yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar, dan beliau sebelum mengajarkan beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh aku mencintaimu. Ya, bahkan ini termasuk hadis al-musalsal bil mahabbah yang dari setiap generasi ke generasi selalu diawali dengan inni uhibbuk fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, ya, yaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah aku banyak menzalimi diriku, wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, ya maka ampunilah ya untukku sebuah ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan doa-doa yang lainnya yang Nabi SAW ajarkan untuk kita baca sebelum salat, sebelum salam, afwan. Adapun salam, Nabi SAW mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya, itu ke kanan hatta yura bayadu khaddihi, sampai Nabi SAW terlihat putih pipinya. Ya, jadi memang kelihatan ke belakang. Ya, begitu juga Nabi SAW salam ke kiri, ya sampai terlihat putih pipi beliau. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, beliau mengucap assalamualaikum warahmatullah. Nah, dan terkadang Nabi SAW juga, ya ini boleh ya, menambahkan kata wa barakatuh. Ya, menambahkan kata wa barakatuh. Dan boleh juga caranya sebagai berikut. Ke kanan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian ke kirinya assalamualaikum. Ya, terkadang juga Nabi SAW cukup salam sekali saja, assalamualaikum. Ya, jadi salam ini rukun, dan salam yang rukun adalah yang pertama. Jadi kalau kita misalnya ya salam assalamualaikum dud misalnya, berarti salatnya batal atau sah? Sah, karena dia sudah sempat satu salam. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi yang kedua itu sunnah. Nah, ini diantaranya. Dan salam termasuk rukun ya. Salam termasuk rukun. Kalau ada orang sholat lupa salam, berarti batal sholatnya, harus diulangi kembali. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah ya, selesai. Mudah-mudahan dengan kita pelajari bisa kita terus perbagus sholat kita, tidak hanya gerakannya namun kekhusyuan kita ya, penghayatan kita terhadap setiap gerakan dan juga bacaan-bacaan dalam sholat. Barangkali kita bisa praktekkan. Nah, coba kita praktekkan di tengah. Di tengah. Atau barangkali ikhwan ada yang ikut, satu atau dua orang barangkali jadi relawan. Nah, masya Allah Syekh, bisa ya, insya Allah ya. Nanti supaya bisa anak ikut memperagakan, juga bisa ikut nunjuk-nunjuk bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Karena kalau anak harus nunjuk badan sendiri susah ya. Nah. Mau pakai ini? Iya. Aman ya? Taib. Di sini akhi. Nah, yang pertama kali kita lakukan ya, salat setelah wudu tentu saja ya, adalah menghadirkan niat kita ya, cukup di hati ya, tidak perlu diucapkan, karena Nabi SAW dan para sahabat demikian cara mempraktekkan sholatnya ya. Diangkat, ini anggap saja depan ini kiblat ya,
Ini praktek saja, harusnya ke sana ya. Cuman karena kamera supaya terlihat di hadapan. Nah, posisi kaki ini nggak perlu terlalu lebar, nggak terlalu sempit ya, sepundak saja ya. Dan untuk jari-jari cukup menghadap ke kiblat, nggak perlu dimiringkan seperti ini, biar makin rapat, Ustaz. Enggak. Apalagi seperti ini. Cukup diluruskan saja ya, seperti biasa menghadap ke kiblat. Nah, kemudian kita takbir Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar. Nah, untuk posisi telapak, bisa telapak di atas telapak. Ya. Bisa telapak di atas telapak atau di pergelangan atau di bukan siku ya. Lengan, di lengan. Ya, di lengan. Beberapa riwayat Nabi SAW menggenggamnya seperti ini. Nah, taib. Kemudian membaca, yang pertama kali dibaca adalah iftitah, dan di antara iftitah paling afdal adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, singkat. Ya. Kemudian baru membaca isti'adzah, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, kepala tetap menunduk ya. Meskipun sebagian riwayat menunjukkan para sahabat juga gak selalu lihat ke bawah, namun terkadang melihat ke depan. Ya, melihat bagaimana Nabi SAW ketika sholat. Namun yang afdol supaya lebih menghadirkan kekhusyuan ya, lihat ke tempat sujud sehingga tidak banyak yang terlihat oleh mata kita dan itu bisa lebih khusyuk ya. Nah, baca Al-Fatihah. Nah, setelah baca Al-Fatihah dilanjut dengan bacaan surat. Nah, bacaan surat, dan antara Al-Fatihah dan surat tidak perlu dijeda. Fadhalin amin. Langsung baca, nggak perlu berhenti dulu. Nggak sunnah. Nggak sunnah. Sunnahnya adalah setelah bacaan surat sebelum ruku. Ya. Katakan sudah baca Al-Fatihah, kita baca surat kulhu aja ya. Kulhu selesai, kemudian boleh nafas, diam sebentar, kemudian ruku. Perhatikan rukunya, ya, diangkat tangannya sama seperti takbir, ya, takbiratul ihram maksudnya Allahu Akbar. Nah, silakan akhi, biar ana tunjukkan bagian mana yang perlu diperhatikan untuk ruku. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, ini cukup lurus ya. Tapi coba angkat lagi dadanya diangkat. Lihat, kalau kita mengangkat dada, punggung semakin lurus tidak? Ini yang mungkin di awal Anda bilang busungkan dada, maksudnya diangkat ketika ruku. Ini akan lebih lurus. Nanti kalau sholat gini ya, ya, iya harus dipraktekkan kan. Nah, ditekan, pegel ya memang pegel. Dan subhanallah kalau kita sholat lebih, nah bagus, masya Allah. Lagi, masya Allah. Seperti ini sudah terasa pasnya segini. Nah, untuk punggung sudah. Oke. Baik. Dari samping, afwan. Wah, ini masya Allah. Oke, jamil, masya Allah. Lagi ditekan lagi. Nah, ini yang disebut dengan wa mudda dhahraka. Ya, tarik punggungmu. Ini yang dimaksud tarik punggungmu ini kerasa memang ada yang ditarik, diluruskan. Dan subhanallah kalau kita jaga salat kita, insyaallah Allah jaga fisik kita. Nah, sudah. Nah, masya Allah. Demikian rukunya. Kemudian setelah ruku, baca doa ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Kemudian mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan bilang sami'allahu liman hamidah, ini sudah kita bahas khilaf di antara ulama ya. Bisa antum pilih pendapat yang tidak bersedekap sama sekali dengan dalil, tidak ada dalil. Dalilnya ada karena tidak ada dalil ya. Bisa
ya bersedekap kalau misalnya antum ambil bahwa keumuman dalil orang yang ada di sholat, Nabi SAW diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di ketika sholat. Nah, taib. Kemudian membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu, dilanjutkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan seterusnya. Nah, coba pakai yang biasa antum ini aja, mau digenggam atau tidak. Nah, taib. Masya Allah, ya makin lurus. Nah, lebih diangkat lagi dadanya. Masya Allah, luar biasa. Kepalanya nunduk, ya kepalanya nunduk. Ingat, mata nggak harus benar-benar tepat di tempat sujud, ya. Yang penting kepala lurus dengan punggung. Nah, ini bagus untuk siku jauh dari rusuk. Tangan menggenggam lutut, bukan di bawah atau di atas. Ya, jangan terlalu. Jadi pas digenggam lututnya, dicengkram. Nah, coba sami Allahu liman hamidah. Nah, Rabbana lakal hamd. Nah, sudah ya, harus tumanina, jangan buru-buru. Meskipun bacaannya pendek, harus tumanina. Apa tumanina? Kalm, relax sampai tenang. Enjoy, udah nyaman ya, tumanina sudah nyaman, tulang-tulang sudah enak lagi, baru setelah itu sujud. Nah, untuk sujud, nah ini perhatikan, kita sudah bahas khilaf di antara ulama, mana yang turun dulu, mana antara tangan ataupun lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat lutut dulu, baru tangan. Nah, Syekh Al-Albani ya dan beberapa ulama yang lainnya menguatkan hadis yang mengatakan tangan dulu. Alasannya sama dua-duanya, supaya tidak mirip unta. Nah, coba dipraktekkan kalau lutut dulu gimana? Nah, lutut dulu. Biasanya tangan dulu. Tangan dulu. Masya Allah. Oke. Jari-jari dihadapkan ke kiblat. Nah, dan untuk posisi telapak sepundak atau setelinga, sama ketika mengangkat takbir. Nah, kemudian direnggangkan ya antara siku dengan rusuk, perut dengan paha dengan betis. Ya, adapun tumit ya sunnahnya sebagian riwayat menyebutkan direnggangkan, ada yang menyebutkannya renggangnya sejengkal, dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, mungkin anak contohkan ya. Nah, boleh bangun dulu. Nah, ini contoh kalau misalnya tadi antum praktekkan tangan dulu ya. Nah, ini kalau kaki dulu, lutut dulu afwan. Nah, sejengkal kurang lebih ya, kurang lebar ya. Nah, sejengkal kurang lebih. Untuk membuka tumitnya. Nah, ada faedah ya. Para ulama mengatakan baik lutut dulu atau tangan dulu boleh. Khilafnya ulama adalah mana yang lebih afdol. Hanya saja untuk ya ini faedah dari Syekh Sulaiman Ruhaili ya. Yang perlu jadi catatan, kalaupun kita harus turun tangan dulu, jangan turun seperti ini. Nah, itu sama seperti onta. Maka turunkan badan dulu. Nah, sama seperti akhi kita ya. Seperti itu. Turunkan badan dulu, baru tangan, kemudian lutut. Bukan ya, langsung. Gitu ya. Ya seperti itu. Nah, sujud tadi pastikan hidung menempel dengan lantai ya. Nah, seperti ini. Bisa sepundak atau setelinga. Nah, coba akhi boleh dicontohkan, hadap ke sini aja, ke samping. Ya. Nah,
Masya Allah, ini bagus, sempurna. Untuk telapak kaki ditegakkan lurus kalau bisa ya, dan jari jemari kalau bisa menghadap ke kiblat semampunya ya, semampunya. Baru setelah itu bangun untuk duduk di antara dua sujud. Silakan. Oke. Nah, ini duduk di antara dua sujud yang disebut dengan iftirash ya, seperti ini. Telapak kaki kiri diduduki, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan, jari jemari dihadapkan ke kiblat. Bukan seperti ini ya. Ini tegak tidak? Tegak, lurus. Lurus. Punggung pun lurus, bukan? Ada orang sholat kayak gini ya, ditegakkan. Ya, melatih supaya punggung kita tetap tegak lurus. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk selalu meluruskan punggung dalam setiap gerakan sholat. Bahkan ketika sujud sekalipun, punggung harus lurus. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, iqa. Nah, seperti ini. Ini dari samping, ini dari belakang ya. Seperti ini. Nah, kenapa? Dirapatkan atau seperti ketika bangun dari sujud. Kalau baru sujud seperti ini, ya, tinggal diduduki, karena sifat iqa adalah menduduki kedua tumit. Seperti ini. Ya. Ini khusus untuk duduk di antara dua sujud, dan kita bisa praktekkan sesekali, bukan untuk terus menerus. Nah, ini iqah. Tangan tetap di atas paha ya, di ujung paha, di atas lutut, seperti ini. Nah, kemudian lanjut sujud lagi. Sebenarnya lebih nyaman untuk gerak pindah dari sujud ke duduk ya, karena kaki posisi tidak ada yang dirubah. Nah, seperti itu. Posisi sujud yang dilarang, boleh ikut sujud lagi yang kedua. Nah, posisi sujud yang dilarang adalah ketika ya, ini seperti ini dilarang, nggak boleh. Ya. Atau terlalu rapat, silakan dekatkan, mundur lagi kepalanya. Iya, sujud. Nah, meskipun tangannya diangkat, ini antara perut dengan paha terlalu dekat, kecuali darurat ruangnya sempit misalnya, atau kita terlalu tinggi, jarak softnya ya orang Afrika sholat di masjid kita misalnya, ya mau tidak mau. Nah, boleh bangkit. Nah, itu satu rakaat. Sekarang dari rakaat pertama ke rakaat kedua, gimana bangkitnya? Dari sujud. Nah, ini namanya duduk istirahat. Tidak dengan iqa, iftirash. Cuman iftirash. Duduk sebentar. Ya. Baru setelah itu, silakan. Oke, duduk istirahat. Lalu bertumpu pada tanah ketika bangun. Bertumpunya bagaimana? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bebas karena dalilnya adalah tidak ada dalil, yang penting bertumpu. Ada yang menyebutkan ada dalilnya, yaitu dengan mengepalkan kedua tangan. Meskipun pendapat yang pertama mengatakan hadis mengepalkan tangan dhaif. Ya. Terus dijelaskan lagi, mengepalkan tangan yang disebut dalam hadis adalah cara mengadon tepung. Sedangkan mengadon tepung harus seperti ini, bisa dibuka juga. Ya. Nah, maka bagi kita yang berpendapat mengadon tepung atau mengepal tangan sunnahnya seperti itu, maka iltizam terus seperti itu, continue terus, setiap kali bangkit ya begini terus. Buat kita yang mengatakan itu bukan sunnah, maka bebas. Sesekali begini pun boleh. Seperti itu, lebih bebas ya, lebih bebas. Bukan berarti seperti ini nggak boleh ya, untuk pendapat yang pertama. Nah, tafadhal. Nah, waalaikumsalam.
Taib. Nah, duduk, kemudian bangkit. Ini pendapat pertama. Nah, kemudian ada pendapat juga di riwayat Ibnu Mas'ud, ya, beliau tidak bertumpu sama sekali pada tanah, namun bertumpu pada paha. Bisa terlihat ya, bertumpu pada paha. Ini ada riwayatnya sahih, ya, seperti ini. Dan ketika bangkit, nah, ketika bangkit sama seperti ketika turun, tidak boleh seperti ini, ya, seperti unta tadi ya, langsung. Maka ketika naik pun dilarang seperti itu. Misalnya dari duduk istirahat, kemudian mau bangkit, yang naik belakangnya dulu. Susah sebenarnya. Seperti itu nggak boleh. Namun, nah, duduk istirahat, ya, lurus, ya, lurus dari bawah ke atas. Nah, sekarang duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud bagaimana? Tasyahud awal. Nah, iftirash. Kemudian jari jempol dengan telunjuk dengan afwan, jari tengah dilingkarkan, sedangkan jari telunjuk menunjuk. Kapan mulai menunjuknya? Ketika doa. Bacaan ketika doa ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Mulai kapan sih dianggap doa? Maka pada dasarnya mulai dari awal pertama tahiyat itu sudah masuk doa, ya. Maka diacungkan. Beberapa riwayat mengatakan digerakkan. Ya, ada yang mengatakan digerakkannya hanya ketika berdoa, maksudnya doa meminta sesuatu, artinya di akhir saja sebelum salam. Ya, ini pendapat Utsaimin dan yang lainnya. Nah, dan menggerakkannya, kata Syekh Albani, bukan seperti ini, tapi ya digetarkan, betul, digetarkan. Ya, di beberapa riwayat menyebutkan bahwa ya isyarat ini itu lebih sakit buat setan daripada sabetan pedang. Nah, Masya Allah. Nah, ini tasyahud awal. Kemudian tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir dengan tawarruk. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Ana contohkan cara pertama tasyahud akhir, yaitu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijulurkan dari bawah betis kanan. Ya, beberapa riwayat menyebutkan bukan dari bawah betis tapi dari atas betis. Bisa? Iya, sakit ya. Nah, yang lebih mudah, ya, ini riwayat yang kedua. Ini cara pertama seperti ini ya, ditegakkan. Cara yang kedua adalah seperti ini boleh. Gak harus ditegakkan tapi sama-sama dijulurkan ke samping, bukan ke belakang ya. Bukan seperti ini. Tapi ke samping. Dan posisi antara lutut satu dengan lutut lain jangan terlalu lebar, jangan. Kadang kayak gini ya, ngambil bagian soft orang sebelah. Ini jangan seperti ini. Sama, jadi duduk tawarruk itu sama seperti iftirash, segini juga. Nah, ini yang disunahkan. Jadi sama sebenarnya posisinya. Dan diusahakan tegak ya posisi punggungnya. Siku tetap dekat dengan paha. Jangan seperti ini, sikut kanan, sikut kiri, bahaya. Nah, jadi ya tetap seperti ini. Nah, tunggu sampai tumaninah dan tenang dan membaca bacaannya. Kemudian di antara duduk yang dilarang,
ya, duduk iqa seperti ini, ya, menjadikan betis kanan dan kiri dan telapak di samping. Ini iqa yang dilarang. Seperti iqa-nya anjing. Betul. Kemudian tidak boleh juga wallahu alam seperti ini, seperti posisi binatang sedang duduk seperti ini. Diangkat semua paha dengan betisnya. Tidak boleh juga seperti ini. Bersandar dengan tangan kiri karena disebutkan ini adalah duduk orang yang murkai, ya, seperti orang penghuni neraka. Ya, kalau alasannya itu artinya berarti di dalam sholat ataupun di luar sholat jangan begini, apalagi sambil begini. Tuh bahaya. Itu maju neraka mundur neraka ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gerakan-gerakan dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita ya, untuk meraktekkan, dan terus jangan berhenti belajar kita sampai di sini, perdalam terus ya, karena bisa jadi yang di luar sana banyak sekali hal-hal yang belum kita pelajari. Jangan pernah merasa kita sudah tahu, karena orang yang ya berilmu akan selalu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa. Wallahu a'lam. Oke, untuk salam, afwan. Satu lagi ya, untuk salam. Untuk salam, assalamualaikum, sampai pipinya kelihatan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Cara pertama. Cara kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah saja. Cara kedua. Cara ketiga, assalamualaikum. Cukup satu kali. Assalamualaikum. Antum jangan tambah-tambahin, antum bid'ah kan. Nah, gimana? Ulangi yang terakhir. Assalamualaikum. Sudah selesai. Salat sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Taib. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ada di meja. Mungkin kita persingkat ya karena sudah cukup malam. Jazakallah khairan akhir. Nah. Bismillah. Tanya Ustaz, apakah betul doa kunut nazilah bisa untuk mendoakan anak? Anak pernah dengar itu, entah itu sunnah atau bukan. Syukran. Nah, kunut nazilah sebagaimana disebutkan tadi bisa untuk mendoakan kebaikan untuk seseorang atau mendoakan keburukan. Maka kalau bisa untuk mendoakan kebaikan seseorang maka bisa. Berarti bisa, silakan baca doa kunut ketika mendoakan anak ketika kunut. Dan terkait doa kunut tadi ya, memang dari Al Hasan Ibn Ali itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada beliau ya. Adapun riwayat-riwayat yang lain dari sahabat, hadis-hadis mauquf, memang hadis-hadis yang mentok sama sahabat, namun kalau dilihat dari redaksinya maka tidak mungkin sahabat mendapatkan tata cara tersebut kecuali karena mereka belajar dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Umar ketika mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih dan imamnya membaca kunut, dan baca kunutnya gak cuman Allahumma dini fiman hadait dan seterusnya, namun ada beberapa doa-doa untuk kaum muslimin ya. Maka kalau kita mau baca kunut witir ya ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya, insyaallah nggak masalah, dan bisa dilakukan sebelum ruku ataupun setelah ruku. Ini yang diamalkan di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan kita diperintahkan untuk berpegang teguh juga kepada sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi beliau-beliau sudah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Nah,
barangkali itu ya cukup insyaallah ya. Nanti mudah-mudahan pertemuan depan nanti kita bahas sesuatu yang lain yang insyaallah nggak kalah manfaatnya. Atau wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.